Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kabar Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM tolong pimpin doanya ya. Bu. Marilah kita berdoa dimulai. Selesai. Amin. Siapa yang hadir hari ini? Denis kemana? Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang materi apa? Teks? Negosiasi. Bukan. Itu kan kemarin. Iya. Sebelumnya teks expo? Iya. Betul. Ini kita akan membahas tentang teks hikayat. Sebelumnya apa itu teks hikayat? Belum. Ada yang pernah baca cerita Abu Nawas? Pernah. Nah, itu teks hikayat. Gitu. Nah, sebelumnya menjelaskan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu memahami menggunakan model pembelajaran. Pahami? Siap. Untuk pembelajaran hari ini? Siap. Ya. Di sini ada pengertian tentang teks hikayat. Kata hikayat diturunkan dari kata bahasa Arab yaitu haka yang berarti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Nah, sastra hikayat merupakan sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar dari ceritanya berkisah pada kehidupan istana. Unsur rekaan merupakan ciri yang menonjol teks hikayat. Lazimnya mencakup bentuk prosa yang panjang. Nah, hikayat juga adalah bahasa lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Sastra ini dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekadar untuk pesta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi Nah, di sini ada tujuan dari teks hikayat. Tujuan dari sebuah teks hikayat adalah sebagai pelipur lara untuk masyarakat yang hidup pada zaman dahulu, membangkitkan semangat juang pembacanya. Adapun karakteristik teks mustahilan. Biasanya cerita teks hikayat, tokoh latar belakang dalam teks hikayat mengandung kemustahilan. Dengan kata lain, hikayat tidak logis, biasanya tidak masuk akal. Biasanya tokoh-tokoh dalam cerita hikayat mempunyai kekuatan-kekuatan superhero. Misalnya kisah Mahabharata, yaitu tokoh mempunyai kemampuan di atas rata-rata. Ada juga tokoh Gatot Kaca, bisa terbang tanpa menggunakan sayap. Anonim, penulisnya tidak diketahui siapa. Biasanya itu ada dari mulut ke mulut atau secara turun-temurun.
Ada juga istana, yaitu dalam hikayat biasanya selalu berlangsung di istana. Konfliknya berupa perebutan tahta, ataupun konflik antar saudara, perjodohan, dan juga perang antar kerajaan. Itulah sebab hikayat biasa bersifat istana sentris. Selanjutnya ada alur berbingkai. Nah, biasanya hikayat itu mempunyai alur yang hikayat dari satu cerita. Contohnya adalah hikayat Mahabharata, para leluhur Pandawa dan Kurawa, hingga diterima terbagi menjadi 18 bagian dengan kurang lebih dari 1,8 juta. Berikutnya ada statis, hikayat tetap. Jadi penggambaran tulisannya tidak beda jauh dari hikayat-hikayat sebelumnya. Ada edukatif. Nah, cerita hikayat, walau luar nalar, kenyataannya banyak mengandung amanat-amanat yang dapat kita ambil untuk pelajaran di kehidupan. Selanjutnya ada kaidah hikayat. Yang pertama kata arkais. Nah, kata arkais ini kata yang dapat di zaman dahulu yang digunakan lagi di zaman sekarang dan tidak tercantum dalam. Nah, ada konjungsi temporal, yaitu konjungsi kronologis, kata penghubung untuk menandakan urutan waktu. Contohnya sebelum, sesudah, lalu setelahnya, hingga, sampai, sejak, kemudian, dan akhirnya. Selanjutnya ada majas, adalah gaya bahasa agar kalimat menjadi hidup. Dalam hikayat ada 3 ya, ini tuh ada 3 ya. Ada 3 jenis majas yang sering digunakan. Yang pertama ada majas simile, yaitu yang pertautannya membandingkan 2 hal yang berbeda. Ada yang menyebutkan sesuatu bukan dengan nama aslinya tetapi dari sifat yang melekat pada seseorang. Ada juga majas hiperbola, yaitu majas yang menggunakan ungkapan berlebihan dan terkesan tidak masuk akal. Nah, berikutnya ada nilai hikayat. Yang pertama ada nilai dimaksud dengan nilai agami. Betul. Nilai yang mengajarkan kita untuk meyakini keberadaan Tuhan, senantiasa tolong padanya. Terus ada nilai moral, yaitu nilai yang mengajarkan kita untuk berhati-hati dan tidak merugikan orang lain atau tidak aturan. Yang berikutnya ada nilai sosial. Nilai sosial yaitu mengajarkan kita untuk berbuat baik pada status, ras, ataupun suku. Yang berikutnya ada nilai budaya. Nilai budaya berhubungan dengan adat istiadat masyarakat dan juga dalam nilai budaya hikayat bisa dari mana hikayat tersebut berasal. Nilai dalam hikayat itu ada yang disebut dengan nilai edukasi, yaitu nilai pendidikan. Jadi kita dapat mendapatkan nilai pendidikan dari sebuah hikayat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ada juga bentuk-bentuk teks hikayat. Nah, yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat biasanya berisi atau menceritakan tentang asal-muasal tempat atau benda. Pos berisi tentang kepahlawanan seseorang dalam kehidupan. Ada juga cerita tambeh, yaitu cerita yang berisi tentang pesan-pesan moral dalam kehidupan. Ada juga cara, yaitu cerita hikayat yang berisi tentang tokoh seseorang yang sangat berpengaruh. Ada juga cerita roman yang berisi tentang kisah cinta atau tentang keluarga. Berikutnya ada jenis-jenis hikayat. Ada hikayat melalui aspek isi. Yang pertama ada biografi, yaitu berisi tentang tokoh yang mempunyai pengaruh. Yang kedua ada peristiwa, yaitu peristiwa besar yang terjadi. Ada juga agama, yaitu berceritakan tentang keagamaan atau tokoh-tokoh agama.
ada juga sejarah, yaitu menceritakan sejarah terjadi, dan juga ada romansa percintaan, yaitu berisi tentang cerita problem percintaan. Berikutnya ada jenis-jenis hikayat melalui biasanya jenis hikayat yang Melayu itu berisi tentang keagamaan atau agama yang sangat. Kalau Jawa biasanya sama dengan hikayat Arab atau Persia, karena Jawa bahasanya dipengaruhi dengan agama Hindu. Maksudnya Hindu atau India. Arab atau tentang agama-agama Islam. Hindu atau India berisi tentang agama-agama Hindu. Nah, tentang teks hikayat. Materi apa? Ya, terus Ciri. Jenis. nilai dan juga ya itu penugasan materi tentang Ibu ingin kalian kelompok. Di sini ada berapa orang? 13. Bagi kelompok 3 kelompok berarti berisi 4 atau 5 orang ya. Makasih. Ya. Tugas kalian membuat video yang kalian menceritakan satu teks hikayat. Nah, secara berkelompok nanti pembagian tugasnya siapa yang nanti membuat videonya gitu. Terus nanti kalian upload di YouTube. Terus setelah upload di YouTube kalian kirimkan linknya ke ya. Sekarang diskusikan dulu rancangannya dengan rekan kelompok kalian. Silahkan. Kasih waktu 10 menit cukup? Sudah. Boleh dikumpulkan? Makasih. Ya. Makasih. Iya. Berarti nanti minggu depan kalian saksikan tentang produk itu video kalian dalam menceritakan teks hikayat. Nanti teks hikayat ya, boleh yang Abu Nawas atau lain sebagainya. Ibu juga akan membagikan evaluasi pembelajaran kali ini ya. Ini individu. Ibu 15 menit cukup ya. Nanti akan dikerjakan. Sudah, Bu. Nah, baik. Iya, sama-sama. Uja sudah? Sudah. Nanti ini nilai ya. Mungkin kita cukupi ya karena sudah habis. Ibu akan bahas lagi tentang hasil video kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.